Halo, semangat pagi semuanya. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang himpunan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep himpunan, menyatakan himpunan, dan yang terakhir adalah pembahasan soal. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu konsep himpunan. Nah, himpunan, melihat dari katanya, himpunan itu berarti kumpulan. Nah, tetapi tidak semua kumpulan itu merupakan himpunan. Kumpulan yang merupakan himpunan adalah kumpulan yang terdefinisi dengan jelas. Nih ya, terdefinisi dengan jelas. Apa maksudnya terdefinisi dengan jelas? Artinya dia memiliki ciri-ciri yang jelas agar termasuk suatu kumpulan tertentu. Nah, sebagai contoh yang pertama adalah, coba kita bahas kumpulan hewan bersayap. Kemudian yang kedua ada kumpulan siswa bersuara bagus. Nah, di sini sudah diberikan dua contoh kumpulan, yaitu yang pertama kumpulan hewan bersayap, yang kedua kumpulan siswa bersuara bagus. Nah, di sini kita sudah tahu di sini ada jenis kumpulannya, yaitu kumpulan hewan dan ada kumpulan siswa. Nah, apa yang dimaksud dengan terdefinisi dengan jelas itu bagian sini. Kumpulan hewan bersayap. Nah, dalam hal ini kalau kita ambil contoh burung gereja itu pasti termasuk ke dalam kumpulan nih, sudah pasti. Kalau anjing termasuk nggak di sini? Pasti tidak ya, karena anjing tidak bersayap. Sehingga di sini kita bisa tahu kalau kumpulan hewan bersayap itu sudah pasti dia asal memiliki sayap pasti masuk ke dalam kumpulan ini. Sehingga kumpulan yang seperti ini yang anggotanya jelas kita sebut dengan nama himpunan. Jadi nomor 1 ini merupakan himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa bersuara bagus. Nah, kalian perhatikan di sini ada kata bersuara bagus. Nah, definisi bagus setiap orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan suaranya Justin Bieber bagus, tapi ada juga yang mengatakan suaranya Justin Bieber itu tidak bagus. Jadi bagus ini adalah kata sifat yang setiap orang itu berbeda-beda tafsirannya, sehingga ini tergolong tidak jelas. Nah, contoh lain lagi, ini karena dia tidak jelas, nomor 2 itu bukan himpunan karena dia tidak jelas. Contoh yang tidak jelas lagi, contohnya adalah kumpulan anak-anak ganteng. Jadi kalau ganteng itu kan tiap orang beda-beda. Ada yang bilang si A ganteng, tapi ada yang bilang si A tidak ganteng. Jadi itu biasanya jadi kumpulan yang tidak termasuk himpunan ini kalau dia diikuti oleh sifat, karena sifat setiap orang tafsirannya belum jelas. Nah, itu adalah konsep himpunan. Nah, selanjutnya adalah notasi himpunan. Jadi apa maksud notasi himpunan? Itu adalah bagaimana kita menuliskan suatu himpunan. Nah, suatu himpunan biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Nah, disimbolkan dengan huruf kapital. Kemudian di mana anggota-anggota atau objek-objek yang termasuk ke dalam himpunan tersebut, nih ya, ini khusus untuk anggotanya, dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Jadi seperti ini ya,
harus dalam bentuk kurung kurawal. Nah, disinilah dituliskan anggotanya di tengah-tengah ini. Kemudian anggota suatu himpunan, ini ya, anggota suatu himpunan dinotasikan dengan elemen atau E. Ada seperti ini bentuknya, set, ada garis ini dibaca elemen atau anggota. Ya, dibaca elemen atau anggota. Kemudian yang bukan anggota, ini ya, kalau dia bukan anggota, ditulisnya E, dicoret seperti ini. Ini bukan anggota. Kemudian yang terakhir adalah banyaknya anggota himpunan, itu disimbolkan dengan N dalam kurung, ini anggota, ini himpunannya ya. Contoh Bapak ambil himpunan A, jadi NA. Jadi banyak, ketika melihat simbol ini ada N-nya, itu artinya banyaknya anggota himpunan A. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian contohnya seperti apa? Jadi contoh penulisannya nanti ada 3 cara. Jadi di sini kita masuk ke sini ya, yaitu bagaimana menyatakan himpunan. Yang pertama adalah dengan kata-kata. Sebagai contoh, untuk dengan kata-kata ini, jadi yang harus kita cantumkan dalam kalimat, ini dalam kalimat ya, ini harus ada syarat dan sifat dari himpunan tersebut. Ada syaratnya dan ada sifatnya. Contoh ini ya. Nah, misalkan A besar itu artinya himpunan A. A adalah ini ya, sama dengan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Jadi dalam hal ini adalah contoh penulisan himpunan dengan kata-kata. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Dimana di sini himpunan bilangan asli itu adalah sifatnya dan syaratnya adalah yang ini, kurang dari 5. Ini adalah syarat. Kemudian ini adalah sifatnya. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini. Ini adalah menyatakan himpunan dengan kalimat. Kemudian lanjut yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, masih ingat yang tadi, dari kalimat yang tadi kita ambil contoh ya. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Nah, ini contoh dari menggunakan kalimat. Sekarang dari kalimat ini kita bisa ubah dengan cara notasi pembentuk himpunan. Caranya adalah A itu artinya himpunan A adalah, ini kita ganti dengan sama dengan. Kemudian seperti penjelasan awal, dalam notasi himpunan kita harus ada tanda kurung kurawal. Ini untuk menyatakan anggotanya, kita tulis di dalam. A, himpunan A adalah, ini ya, boleh kita tulis misalkan anggotanya itu adalah X, di mana, oke, di sini. Kemudian ada garis lurus di sini ya. Kemudian di sini ada koma. Kemudian di sini yang harus kalian ketahui bahwa yang kita tulis di sini, sebentar ya, kita ganti warna sedikit. Yang kita tulis di sini, ini adalah syaratnya.
Kemudian yang kita tulis di sini adalah sifatnya. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya tadi kita sudah bilang adalah kurang dari 5. Berarti kita bilang tadi misalkan X, berarti X kurang dari 5 kurang dari 5. Nah, itu adalah syaratnya. Kemudian sifatnya adalah tadi bilangan asli. Berarti X itu adalah anggota atau E itu adalah elemen. Di sini boleh ditulis, ini belum cukup ya, bilangan asli. Nah, jadi penulisannya seperti ini, atau kita buat lebih rapi lagi. Jadi seperti ini, A sama dengan X adalah anggota himpunan A, di mana X kurang dari 5 dan X elemen bilangan asli. Nah, seperti ini. Ini adalah penulisan dari notasi pembentuk himpunan, di mana di sini adalah syaratnya, kemudian di sini adalah sifatnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa sekarang kita lanjut saja ke menyatakan himpunan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara mendaftarkan anggotanya. Bagaimana cara mendaftarkan anggotanya? Kita sebenarnya sama saja. Dari contoh yang tadi kita ambil sama, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Nah, mohon maaf tulisannya agak jelek. Atau boleh juga ditulis dengan notasi tadi, A sama dengan himpunan bilangan X, di mana X kurang dari 5 dan X elemen bilangan asli. Nah, ini keduanya ini bisa kita bisa tuliskan dengan cara mendaftarkan anggotanya. Jadi bagaimana dia? Kita tinggal nulis himpunan A sama dengan anggotanya, kita tulis di sini dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita pertama lihat dulu dia adalah bilangan asli. Sifatnya adalah bilangan asli sebagai orek-orek. Kita tulis di sini. Bilangan asli itu mulai dari mana? Bilangan asli itu kita mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, ada banyak sekali ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa dia harus di syaratnya harus kurang dari 5. Yang kurang dari 5 yang mana? 1, 2, 3, 4 sampai 4. Yang 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak ya, sehingga di sini kita tulis anggota dari himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi inilah penulisan dari menyatakan himpunan dengan cara mendaftarkan anggotanya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal mulai dari yang pertama. Dari pernyataan di bawah ini, tentukan mana yang himpunan yang bukan himpunan. Untuk yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 ini, apakah syaratnya ini sudah jelas? Berkaki 4 sudah jelas ya, pasti ya. Asal dia berkaki 4, dia pasti termasuk himpunan, sehingga ini termasuk ke dalam himpunan. Kemudian jenis-jenis buah. Kalau jenis-jenis buah ini juga pasti anggotanya jelas ya, mana yang termasuk mana yang bukan itu jelas. Jadi ini termasuk himpunan. Kemudian kalau anak tampan, apakah termasuk himpunan? Nah, tampan ini merupakan sifat ya. Jadi ada yang bilang ini si A tampan, si B tidak, sehingga ini bukan himpunan. Jadi nomor
Yang ketiga, ini bukan himpunan. Kemudian untuk yang 4, bilangan prima. Nah, ini sudah anggotanya sudah pasti ya. Berarti ini merupakan suatu himpunan. Berarti ini himpunan. Kumpulan makanan enak. Nah, enak ini juga adalah sifat. Ada yang bilang nasi goreng enak, ada yang bilang nasi goreng tidak enak. Bahkan durian pun ada yang bilang tidak enak, ada yang bilang enak. Sehingga ini bukan himpunan. Jadi ini bukan ya. Jadi nomor 1 sudah kita bahas. Kemudian yang nomor 2, himpunan A memiliki anggota. Anggota A adalah A, I, U, E, O. Nyatakan pernyataan di atas dengan kata-kata. Nah, bagaimana? A, I, U, E, O itu adalah alfabet. Alfabet yang termasuk dalam vokal. Vokal ya, bukan konsonan ya. Kalau konsonan tuh B, C, D. Nah, itu ya. Sehingga kalau kita nyatakan dalam kalimat, ini harus ada sifat dan syarat. Jadi A adalah himpunan, sifatnya dia adalah alfabet. Nah, ini ya, A adalah himpunan alfabet yang ini syaratnya yang termasuk vokal. Nah, itu ya, A adalah himpunan alfabet yang termasuk vokal. Jadi yang vokal ada A, I, U, E, O. Jadi seperti itu jawaban soal nomor 2. Nah, kita lanjut pembahasan soal nomor 3. Tentukan banyak anggota setiap himpunan berikut menggunakan notasi setelah mendaftarkan anggotanya. Berarti ada 2 yang kita diminta nih. Untuk yang A diminta mendaftarkan anggotanya, kemudian nyatakan dalam notasi. Nah, kita jawab yang A. Yang A, apakah anggotanya sudah didaftarkan belum? Sudah ternyata ya. Jadi tetap saja kita tulis 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian nyatakan dengan notasi. Berarti A sama dengan, ini pasti ada X garis lurus. Kemudian di sini adalah syaratnya, kemudian ada X elemen sifatnya. Jadi melihat bentuk ini bisa saja kita bilang merupakan bilangan asli. Ya. Nah, tinggal menemukan syaratnya. Bilangan asli dari 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah bilangan asli di antara apa? Di antara 2 dan 9. Jadi penulisannya seperti ini ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu berada di antara 2 dan 9. Jadi ini adalah penulisan untuk yang soal pertama. Soal yang kedua, B sama dengan bilangan asli faktor dari 15. Nah, faktor dari 15 kemarin sudah kita pelajari di KPK dan FEB. Faktor dari 15 itu berapa? Ada 1, 15, kemudian ada 3 dan 5. Jadi 1, 3, 5, 15. Jadi anggotanya B itu adalah 1, 3, 5, 15. Itu anggotanya. Kemudian yang notasi pembentukan himpunannya bagaimana? Sama, X garis di sini syaratnya. Kemudian X elemen. Lihat 1, 3, 5, 15 nih boleh juga kita bisa bilang bilangan asli. Atau cacah juga boleh, nggak masalah ya. Yang penting di sini X adalah, boleh ditulis seperti ini juga ya, faktor dari 15. Nah, maaf nih nggak cukup nih. Nanti komanya di sini ya. Nah, itu ya. Nah, itu pembahasan soal nomor 3. Kemudian pembahasan soal terakhir. Tentukan anggota himpunan dari bentuk berikut. Jadi seperti itu ya. Jadi kita diminta anggotanya saja. Berarti yang A adalah, nah ini yang dalam
penulisan himpunan, anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Jadi contohnya ini ada Indonesia. Kalian lihat ada huruf I ada berapa? I-nya ada 2, kita tulis 1 aja, I. Kemudian N-nya ada 2, kita tulis 1 aja, IN. D-nya ada 1. Kemudian O-nya ada 1. E-nya juga ada 1. S pun ada 1. Dan terakhir ada huruf A. Nah, ya, jadi ini adalah anggota dari himpunan A. Ingat ya, anggota yang sama cukup kita tuliskan 1 kali. Kemudian kalau ini soalnya kita tambah berapa banyaknya anggota himpunan A. Jadi N dalam kurung A sama dengan, ini artinya banyaknya anggota himpunan A ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7, seperti itu. Kemudian untuk yang B sama juga, 1 sampai 6 bilangan asli. Jadi bilangan asli itu sebagai orak-orek, boleh dibuat orak-orek seperti ini ya. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian ini dikatakan dari 1 sampai 6, antara 1 sampai 6. Antara 1 dan 6 itu adalah ini bilangannya. 2, 3, 4 dan 5. Sehingga di sini kita tulis anggota dari B itu adalah 2, 3, 4 dan 5. Nah, berapa banyaknya anggota himpunan B? NB sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, mungkin sekian dulu pengenalan kita mengenai himpunan. Silahkan boleh dipelajari. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyakan di kolom komentar, boleh. Kemudian apabila menyukai video ini boleh tekan tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus tetap berkarya. Terima kasih.